Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi. Bertepatan dengan tahun ke-6 hingga 7 Hijriah. Dan ada 5 peristiwa dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa juga yang datang dari luar dunia Islam. Peristiwa pertama dari dunia Islam adalah perjalanan ibadah umroh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ke Makkah, dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atur Ridwan. Yang ketiga, gencatan senjata Hudaybiyah. Yang keempat, pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam. Dan yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahaz. Sementara 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam, yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya Ctesifon atau Al-Madain. Yang kedua adalah pelengseran dan penghilangan nyawa Kisra II digantikan oleh putranya Kafad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Keempat, perdamaian antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium, di mana Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan terakhir adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang yang berlangsung hingga tahun 645 Masehi. Dan teman-teman semua, inilah kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Peristiwa berikutnya adalah rencana Abu Sufyan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Abu Sufyan bin Harb itu berbicara di halayak umum, orang-orang yang banyak, dan dia ini adalah seorang pimpinan Quraisy yang pada masa itu pimpinan tertuanya itu hanya tinggal Abu Sufyan. Yang lain-lainnya kan sudah, para tetuanya yang lain itu kan sudah tewas ya ketika di Badar. Yang tersisa para tetuanya itu hanya Abu Sufyan. Maka ketika Abu Sufyan berbicara, otomatis banyak orang yang mendengarkan dan menyimak apa yang akan dia bicarakan. Dia mengatakan seperti ini, apakah tidak ada seorang lelaki yang berani datang kepada Muhammad lalu membunuhnya, supaya kita dapat beristirahat untuk tidak memikirkan tentang dia lagi? Ada seorang lelaki dari bangsa Arab yang maju ke muka Abu Sufyan dengan garang, lalu mengemukakan kesediaannya untuk menemui Nabi SAW, lalu membunuhnya. Ia berkata, "Hai Abu Sufyan, aku adalah seseorang yang paling cepat berlari, paling tabah hati, dan penuh keberanian menghadapi lawan. Karena itu, jika memang engkau sanggup menafkahi keluargaku dan sanggup pula membiayaiku pergi ke Madinah untuk menangkap Muhammad, niscaya aku sanggup mengerjakannya." Abu Sufyan mendengar perkataan ini tentu gembira hatinya ya. Dan dari perkataan Abu Sufyan kita tahu bahwa Abu Sufyan itu memikirkan pemikiran Muhammad kata Abu Sufyan, memikirkan Rasulullah SAW itu setiap hari. Memikirkan bagaimana cara untuk menghadang dakwah Nabi SAW. Mendengar perkataan orang Arab itu, Abu Sufyan mengatakan, "Kamulah kawanku yang sejati. Janganlah kamu khawatir tentang biaya pulang pergi dan nafkah untuk keluargamu." Lalu Abu Sufyan memberinya seekor unta untuk kepergian dia ya ke Madinah. Juga memberinya uang dan perbekalan makanan dan sebagainya, bekal dia pergi ke Madinah. Juga untuk keluarganya disanggupi akan ditanggung kehidupan mereka. Dia melakukan perjalanan selama 6 hari 6 malam. Pada hari ke-6-nya itu dia sampai di Madinah. Dia sampai di lokasi dekat Masjid Nabawi. Lalu ia bertanya-tanya kepada para sahabat yang ada di situ, di manakah Nabi Muhammad. Lalu diberitahukan oleh yang ditanya lokasi Rasulullah SAW berada. Oh, itu Rasulullah sedang ada di masjidnya Bani Ash'al. Masjidnya Bani Abdul Ash'al. Dan pada saat itu Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, dan duduk-duduknya beliau tentu sedang menimba ilmu ya.
Lalu orang itu pergi menuju tempat yang ditunjukkan. Ia datang dan kedatangannya itu tentu sudah kelihatan dari jauh oleh Rasulullah SAW, dan beliau ternyata sudah mendapat wahyu tentang orang tersebut. Sehingga Rasulullah SAW sambil melihat orang itu, orang Arab itu, beliau bersabda, "Sesungguhnya orang itu hendak berbuat jahat kepadaku, tetapi Allah yang akan melindungi aku dari kejahatannya." Para sahabat jadi nengok ke orang Arab tersebut. Setelah dekat ke tempat Nabi SAW, ia duduk dan di tangannya memegang jambia yang akan dipakai dia untuk melakukan rencananya. Lalu setelah dia duduk dekat Rasulullah SAW dengan jambia di tangannya itu, dia langsung meloncat dan hendak menikam Rasulullah SAW. Tetapi kain bawahnya itu langsung ditarik dengan gerak-gerak cepat oleh sahabat beliau yang di dekat situ, yaitu Usaid bin Huzair, ini dari golongan Ansor. Ditarik lalu tersungkur orang itu sehingga senjatanya terlepas, dia lalu terjatuh dan dia malah panik sendiri. Para sahabat yang lain cuma melihat dia gitu ya, dia panik sendiri dan dia berteriak-teriak dengan keras mengatakan, "Darahku, darahku, oh darahku. Tinggalkanlah darahku, biarkanlah darahku, lepaskanlah darahku." Jadi dia ketakutan mau dihukum, padahal belum diapa-apain. Baru ditarik kainnya dan dia tersungkur sendiri gitu, karena kainnya ditarik, belum diapa-apakan, belum dihukum, bahkan ditanya juga belum ya. Dia sudah ketakutan setengah mati. Pada akhirnya sambil meronta-ronta seperti itu, diikatlah orang itu, diamankan, diikat, lalu dibawa ke tempat penahanan ya. Dan ditanya lah, "Apa maksud kedatanganmu sebenarnya? Kamu ini kesini mau apa?" Ditanya maksud kedatangannya, lalu dia ketakutan jelas, tetapi dibujuk ya oleh para sahabat itu, "Nanti kalau kamu bicara dengan sejujurnya, nyawa kamu itu bisa diselamatkan asal kamu jujur." Nah, atas jaminan itu akhirnya ia mengatakan yang sejujurnya bahwa ia mengajukan diri untuk melakukan hal yang diinginkan oleh Abu Sufyan. Rasulullah SAW ternyata tidak melakukan apapun terhadap orang ini karena niatnya memang belum terjadi ya, atau entah mungkin Rasulullah SAW memiliki pertimbangan lain dari orang tersebut, karena memang setelah melihat perilaku Rasulullah SAW, kemudian perilaku para sahabat, kan Rasulullah SAW itu memang meminta para sahabat untuk memberi makan dengan makanan yang baik, kemudian memperlakukan tawanan dengan baik. Dan si orang Arab ini memang diperlakukan seperti itu, bahkan makanannya pun istimewa, bukan makanan yang sederhana, yang busuk, tapi makanan yang istimewa. Kelihatannya memang para sahabat juga tidak memandang orang ini ancaman besar ya. Mereka malah menganggap perilaku orang ini cukup lucu gitu, karena dia kan kayak tidak punya rencana apa-apa gitu ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba langsung mau menikam gitu di hadapan orang banyak. Ini kan resikonya besar gitu. Jadi kok kelihatannya tidak serius gitu, bukan diam-diam malam-malam gitu ya mencari waktu, merencanakan dengan sangat matang, tidak gitu, langsung saja. Beda dengan yang dilakukan oleh para sahabat ya, ketika memang mengincar seseorang itu kan direncanakan dengan sangat matang. Nah, ini tidak, sehingga malah menganggap ini sikap orang ini tuh malah lebih kelucu gitu dibanding sebuah ancaman. Dan mereka pun memperlakukan orang ini dengan baik, sehingga orang ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, demi Allah, saya sama sekali tidak pernah takut kepada orang. Tetapi ketika saya melihat engkau, maka lenyap segala keberanianku dan lemahlah diriku. Kemudian engkau sesungguhnya telah melihat dan mengetahui apa yang saya maksudkan." Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dengan demikian, tahulah saya bahwa sesungguhnya engkau itu dilindungi, dan sesungguhnya engkau itu di atas kebenaran. Sesungguhnya golongan Abu Sufyan itu yang golongan setan.
Kemudian setelah mengatakan itu, ia masuk Islam, dan ini sesuai Rasulullah SAW tersenyum mendengar syahadatnya syahadatnya beliau berarti sekarang ya, radhiyallahu anhu, dan merasa senang, merasa bahagia karena memang itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu orang itu tinggal beberapa hari di Madinah untuk belajar agama, belajar untuk sekolah lah ya, untuk mondok dulu di Madinah. Lalu setelah beberapa hari itu beliau meminta izin untuk kembali ke Madinah pada Rasulullah SAW. Tentu saja Rasulullah SAW mengizinkan. Kembali ke Makkah. Nama orang di sini ada catatan kaki ya, bahwa orang ini, sahabat ini, tidak ditemukan namanya oleh para ahli sejarah. Sehingga memang dari tadi disebutnya orang ini saja ya, karena memang tidak ada namanya, tidak disebutkan namanya. Lalu pada suatu hari ia memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk kembali ke Makkah, dan Rasulullah tentu saja mengizinkan hal tersebut karena keluarganya juga ada di Makkah ya, dan urusannya juga belum selesai dengan Abu Sufyan. Namun tentu saja niat dari Abu Sufyan ini tidak boleh dibiarkan ya, harus dilakukan pembalasan tentu saja, karena Abu Sufyan sudah melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabat yang bernama Salamah bin Aslam dan Amr bin Umayyah ad-Damri. Setelah tiba di Makkah, mereka mencari-cari lokasi Abu Sufyan ada di mana untuk melancarkan tugas mereka, untuk melakukan tugas mereka. Hanya saja ternyata qadarullah, ada seseorang yang mengenal Amr bin Umayyah ad-Damri. Dia kenal, dia pernah lihat wajahnya, dan dia tahu banget bahwa Amr bin Umayyah ad-Damri ini adalah seorang muslim. Maka dia langsung memberitakan hal itu kepada para tetua Makkah. Lalu karena sudah ketahuan, mereka pun dikejar, diperintahkan oleh Abu Sufyan untuk dikejar. Apa maksud mereka datang ke sini? Apa maksud muslim 2 orang itu datang ke sini? Apalagi kalau bukan untuk melakukan kejahatan. Sudah paham Abu Sufyan, akhirnya langsung disuruh dikejar, dan kejar apapun yang terjadi harus tertangkap. Dan karena perintah itu, maka dengan susah payah 2 sahabat ini keluar dari Madinah, keluar dari Makkah. Itu pun dengan susah payah. Setelah itu di perjalanan juga mereka mendapatkan gangguan-gangguan dan kesulitan-kesulitan karena pengejaran yang dilakukan oleh orang-orangnya Abu Sufyan, oleh orang-orang Quraisy. Namun semua kesulitan itu pada akhirnya tetap saja membuat mereka berhasil kembali ke Madinah. Dan intinya, dan ya, Abu Sufyan pada akhirnya berhasil lolos ya dari hukuman yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, seakan-akan memang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena biasanya kan kalau melakukan hal seperti itu ya, melakukan eksekusi seperti itu biasanya dilakukan dengan sangat mudah oleh para sahabat yang lain. Dan ini bukan karena Amr bin Umayyah dan Salamah bin Aslamnya tidak hebat, bukan. Tapi ini seolah-olah Allah tidak mengizinkan saja. Karena sepertinya Allah memang menginginkan hidayah untuk Abu Sufyan. Bahkan nanti kunci Ka'bah pun diberikan oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW. Dan kedepannya Abu Sufyan itu akan menjadi pahlawan yang sangat berjasa bagi dunia Islam. Dan intinya misi kali ini pun gagal, tetapi gagalnya itu sebetulnya meskipun para sahabatnya mengalami beberapa kesulitan ya dan penderitaan ketika pulang ke Madinah untuk menyelamatkan diri, tetapi misi ini pada akhirnya sebetulnya akan happy ending karena nanti Abu Sufyan itu tidak lama lagi sebelum terjadinya Futuh Mekah, setelah Hudaybiyah itu akan masuk Islam. Dan itu saja teman pecinta sejarah untuk hari ini. Ada 2 kisah ya yang kita bahas, yaitu kisah tentang pengkhianatan dan kisah tentang Abu Sufyan. Dan tentang Abu Sufyan sendiri memang
sebetulnya tidak perlu dibahas lebih lanjut ya, karena kisahnya masih akan panjang. Hanya saja kita memang perlu menggarisbawahi bahwa segala sesuatu meskipun sudah disiapkan dengan matang, dan Rasulullah SAW juga memilih Amr bin Umayyah dan Salamah bin Aslam itu atas dasar pemikiran yang matang dan pilihan yang tepat sebetulnya, karena mereka dua orang hebat dan memang pantas untuk diberi amanah tugas yang cukup penting. Dan bukan karena kecerobohan mereka, juga bukan karena kelalaian mereka, bukan karena rencana mereka juga tidak matang, atau apalagi karena mereka tidak ikhlas, bukan ya. Tetapi ini lebih karena memang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tiba-tiba ada orang yang mengenal, tiba-tiba saja ada orang yang lihat gitu, kayak matanya itu memang oleh Allah diarahkan kepada Amr bin Umayyah, supaya orang yang kenal itu melihat gitu. Dan itu belum lama, Amr bin Umayyah dan Salamah bin Aslam itu belum lama tinggal di Makkah, belum lama lah melakukan datang ke Makkah, tapi langsung ketahuan. Ini kan apalagi kalau bukan memang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berkenan gitu ya untuk Abu Sufyan ini kehilangan nyawanya lebih awal. Jadi apapun yang dikehendaki, bahkan kehendak Rasulullah saja, jika tidak berkenan oleh Allah, maka tetap diluluskan. Termasuk ini, dua kisah ini menggambarkan peristiwa itu ya, menggambarkan hikmah yang sama ya. Rasulullah itu yang tadi yang memberikan hukuman, biasanya kan selalu diizinkan oleh Allah. Tetapi pada saat itu tidak diizinkan oleh Allah, malah Allah itu memberikan syariat yang lain, yang tidak sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Allah tidak suka, bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah berkeinginan, itu tetap tidak diluluskan. Itulah maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Rasulullah ini adalah kekasih Allah yang dicintai oleh Allah. Apapun yang diinginkan oleh Rasulullah itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi berkenaan dengan syariat dan sesuatu yang tidak Rasulullah SAW ketahui, karena Rasulullah kan mengetahui rahasia-rahasianya itu selalu atas dasar wahyu. Sebagaimana tadi ketika didatangi oleh orang Arab ya, yang hendak membunuh Rasulullah SAW, kan datang wahyu, diberitahu oleh Jibril bahwa orang itu maksudnya gini. Tetapi tentang masa depan Abu Sufyan sendiri, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum diberi info bahwa nanti Abu Sufyan itu akan begini, jangan kamu eksekusi sekarang gitu. Tidak diberitahu tentang hal itu, sehingga Rasulullah SAW berkehendak, hanya saja tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ternyata Allah tidak berkenan, bukan karena keinginan Rasulullah salah ya, karena Abu Sufyannya memang sudah berniat sama gitu. Maka dengan niat Abu Sufyan itu, yang pidatonya ya di depan orang banyak itu, atas dasar itulah hukuman itu diberikan kepada Abu Sufyan. Tetapi ternyata memang jadi bukan karena kesalahan Rasulullah, tetapi hanya Allah saja yang belum berkenan. Jadi teman-teman, ini mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita terhadap takdir ya, terhadap keinginan Allah, bahwa sejauh manapun kita berusaha, tetap saja ujungnya itu gimana Allah. Sekeras apa kita berkorban, ujungnya gimana Allah. Seberat apapun pengorbanan kita, ujungnya terserah Allah gitu. Meskipun Allah itu tidak akan merubah suatu kaum, di satu sisi ya, Allah tidak akan merubah kaum kalau kitanya juga tidak berubah gitu. Jadi kita bergerak aja lah intinya, nggak ada hubungannya dengan akhir. Pokoknya kita bergerak dulu, berusaha. Kalau bekerja aja dulu. Masalah dapat atau tidak itu urusan Allah. Kita berjuang dulu. Setelah tidak ada hasil atau tidak ada hasil, maka itu adalah kehendak Allah. Beda dengan, jadi jangan berpikiran udahlah nanti ujungnya juga gimana Allah gitu, kita dapat rezeki berapa, hasil kita akan gimana,
tujuan kita akan tercapai atau tidak, udah kita mah diam aja gitu. Nah, tidak begitu, tapi harus ada usaha. Karena di sini kita ambilnya dari kisahnya Amr bin Umayyah dan Salamah bin Aslam. Mereka kan sudah berangkat nih dari Madinah menuju Mekah. Mereka sudah melakukan perjalanan berhari-hari. Mereka sudah mengorbankan waktu, mereka sudah mengorbankan tenaga, bahkan mereka berkorban beberapa kesulitan mereka hadapi, penderitaan mereka hadapi. Lalu apakah mereka tidak mendapatkan apa-apa karena hasilnya tidak tercapai? Karena Abu Sufyan tidak berhasil, misinya gagal lah. Lalu apakah mereka tidak mendapatkan apa-apa? Nah, kan tidak begitu teori dalam syariat Islam ya. Mereka tetap mendapatkan pahala. Dari sejak mereka mempersiapkan, dari sejak mereka melangkah keluar dari rumah untuk menaati perintah Rasulullah, sampai mereka kembali dengan semua kesulitan yang mereka hadapi, mereka tetap mendapatkan pahalanya. Jadi yang kita kejar itu pahala dari gerakannya itu loh, bukan hasilnya, tapi pahala dari bergeraknya mereka, pahala dari taatnya mereka terhadap Rasulullah, pahala dari pengorbanan mereka, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan harta yang sudah dilakukan oleh Amir bin Umayyah Ad-Damri dan Salamah bin Aslam. Dan bahkan kegagalannya ini sendiri ya, menurut saya ini sebuah prestasi. Sebuah dalam tanda kutip ya, kegagalannya ini justru sebuah prestasi karena akibat dari kegagalan ini Abu Sufyan itu nanti punya kesempatan untuk menjadi pahlawan dalam Islam. Dia akan masuk Islam dan jadi pahlawan besar dalam Islam. Bahkan putra-putranya itu mengukir sejarah mendirikan Bani Umayyah dan menjayakan Islam, meluaskan Islam hingga ke Syam, ke tempat yang bahkan tidak dicapai di masa Rasulullah SAW. Abu Sufyan berjasa besar, dan karena apa? Salah satunya karena kegagalan misi dari Amr bin Umayyah dan Salamah bin Aslam ini. Coba kalau misi mereka sukses, kan kita mungkin tidak akan mendapati Abu Sufyan sebagai pahlawan Islam. Mungkin kita juga tidak akan mendapati putra-putranya ya bisa sukses dan mendirikan kekhalifahan Islam. Jadi apapun yang terjadi pada akhirnya itu kehendak Allah. Bagian kita itu hanya usahanya, kemudian geraknya, berkorbannya. Dan mudah-mudahan juga dengan menyimak dan membahas Sirah Nabawiyah ini juga menjadi usaha kita, menjadi perjuangan kita dalam kita menyebarkan kebaikan dan belajar terus ya untuk diri sendiri, bersikap sebagaimana Amr bin Umayyah tadi dan Salamah bin Aslam dalam berkhidmat kepada Rasulullah SAW, berkhidmat kepada Allah tentu saja, dan berkhidmat kepada agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insya Allah bertemu lagi besok di video selanjutnya ya. Masih di Sirah Nabawiyah insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.